Banyak orang bilang pasangan yang ideal itu adalah pasangan yang sevisi. Media sosial pun mengkampanyekan bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan pasangan yang kayak gini. Pasangan yang sevisi dianggap mampu menghadirkan kebahagiaan dan kenyamanan dalam berhubungan karena sudah dianggap sama atau satu tujuan terhadap sesuatu hal sehingga bisa saling pengertian satu sama lain. Tapi di video kali ini aku pengen bilang kalau pasangan yang sevisi itu cuma mitos. Kenapa cuma mitos? Karena hal ini menghadirkan suatu kebahagiaan yang semu dan rasa ketidakpercayaan diri terhadap pasangan kita. Banyak orang menganggap kalau sevisi itu adalah seprofesi atau sama dalam berbagai hal. Misalkan nih, dokter pasangannya harus sama dokter, guru pasangannya harus sama guru, penulis pasangannya juga harus dengan penulis, biar hidupnya tuh sevisi gitu. Padahal visi dengan profesi itu berbeda. Visi itu diartikan sebagai rencana jangka panjang atau cita-cita seseorang di masa depan yang ingin dia capai. Sementara profesi itu adalah suatu pekerjaan yang sedang dilakoni dia gitu. Kadang profesi kita itu tidak sesuai dengan cita-cita kita. Kita dulu cita-citanya pengen menjadi dokter, tapi ternyata ketika kita gede kita malah jadi guru gitu. Jadi profesi bisa berubah-ubah, tetapi visi tidak berubah. Jadi kalau visinya adalah misalkan mensejahterakan masyarakat, jadi mau dia sebagai guru, dia sebagai dokter, dia sebagai gubernur, setiap profesi yang dia jalani akan membawa visinya. Jadi visi itu tidak pernah terperangkap dalam profesi. Nah, yang banyak disalahpahami pasangan sevisi itu adalah pasangan yang seprofesi. Padahal sekalipun itu penulis atau sekalipun itu guru, kalau cita-citanya sama untuk mencerdaskan anak bangsa, maka dia bisa mencapai visi tersebut bersama-sama meskipun profesinya beda. Kalau dari kalangan mahasiswa nih, yang dianggap sevisi itu biasanya yang satu organisasi, seperti HMI dengan HMIwati, atau sahabat dengan sahabati, atau GMNI dengan Sarinah, atau apalah itu gitu. Sebenarnya tidak masalah pasangan kita itu berasal dari organisasi manapun juga. Yang terpenting adalah memiliki niat yang sama untuk pemberdayaan terhadap dirinya atau lingkungannya. Selain itu, visi juga bersifat jangka panjang. Jadi ada proses yang harus dia lalui. Dan untuk mencapai visi ini, itu tidak dengan instan bisa didapatkan. Itu juga harus dengan support pasangan kita. Nah, pada kali ini saya pengen bilang kalau sebenarnya pasangan yang sevisi itu nggak terlalu penting dan enggak selalu kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah pasangan yang selalu mendukung visi kita. Karena sekalipun visi kita beda, maka kita dengan pasangan bisa tetap jalan beriringan. Contoh visi yang beda nih, misalkan pasangan kita itu visinya memberdayakan masyarakat di bidang entrepreneur. Jadi dia banyak mengumpulkan para UMKM, menjadi fasilitator UMKM untuk pendaftarannya ke dinas koperasi dan lain sebagainya. Sementara kita itu visinya berbeda, pemberdayaan masyarakat di literasi. Visinya kan sudah beda bidang, satu entrepreneur, satunya literasi. Tetapi kalau keduanya atau pasangan kita saling mendukung terhadap visi yang sedang kita jalani, maka itu tidak akan menjadi masalah. Terus gimana sih caranya punya pasangan yang tidak satu visi dengan kita tetapi bisa saling mendukung visi kita? Kita harus mencari pasangan itu tidak hanya karena visinya yang sama, tetapi yang pertama adalah pasangan yang open-minded. Pasangan yang open-minded ini adalah pasangan yang receive many ideas, many arguments, dan dia mencoba untuk memahami atau mengerti orang lain dari berbagai sisi, dari berbagai pengalaman orang tersebut gitu. Dan salah satu hal lainnya selain open-minded ini, kita juga butuh pasangan yang bisa untuk diajak komunikasi. Komunikasi di sini itu tidak hanya kita speak up
tapi kita juga harus hear, kita harus mendengarkan. Jadi kita menyampaikan visi kita apa dan langkah-langkah apa yang harus kita capai, dan kita juga harus mendengarkan apa sih visi dan langkah-langkah yang ingin dicapai oleh pasangan kita. Di sanalah kita harus menemukan benang merah di antara keduanya. Kalau pasangan kita bergerak di ekonomi sementara kita di pendidikan, kira-kira kita bisa nyatunya di mana ya gitu. Nah, dalam menyampaikan atau mendengar visi dari pasangan kita, kita juga harus jujur. Jujur di sini itu aspeknya aspek negatif dan positif. Jadi tidak hanya jujur pada aspek positif saja. Misalkan kita mengapresiasi langkah-langkah dia untuk mencapai visinya, tetapi ketika dia salah dalam mengambil langkah, kita hanya diam saja. Seharusnya kita juga memberikan masukan atau kita memberitahukan dia bahwa langkah yang dia ambil itu salah. Karena dengan komunikasi dua aspek ini, kita bisa melihat dan bisa saling mengevaluasi satu sama lain, sehingga visi yang ingin dicapai itu akan jauh lebih mudah dilakukan. Dan kalau kita sudah mendapatkan pasangan, baik itu yang sevisi atau tidak, yang terpenting adalah kita harus terus menjaga komitmen. Kalau dia sevisi dengan kita, ya kita harus bersyukur dan bisa berjuang untuk bersama-sama. Tetapi ketika kita mendapatkan pasangan yang tidak sevisi dengan kita, maka kita harus merubah mindset kita bahwa pasangan yang ideal itu bukanlah pasangan yang sevisi, tetapi pasangan yang mendukung terhadap visi kita.